Jadi khusus wilayah-wilayah daerah tertentu yang memang bibir jalan itu tidak boleh digunakan sebagai lahan parkir, itu sekarang juga pemerintah kota sedang perapihan. Jadi memang agar tidak menimbulkan kemacetan, jadi beberapa wilayah memang masuk zona merah dan tidak boleh dibuat untuk fasilitas parkir. Kalau di kami di Bapemperda itu sudah kita serahkan kepada Pansus karena sekarang ini sedang di dalam pembahasan Pansus. Di antaranya adalah untuk rumah yang memiliki kendaraan roda 2 atau 4 atau lebih, itu wajib memiliki tempat parkir. Gitu. Jadi memang di perdanya itu nanti akan kita munculkan demikian supaya apa? Itu menjadi acuan bagi masyarakat bahwa ya beli kendaraannya kuat, harusnya kan untuk parkirnya juga harus siap seperti itu. Jadi dari hasil pembahasan awal, kita kan juga mengundang perwakilan RT RW. Sebagian besar mereka menyetujui. Karena seringkali kejadian ribut antar tetangga itu cuma masalah demikian. Gitu. Jadi tetangganya tidak punya garasi tapi mobilnya lebih dari satu gitu. Makanya itu juga mengganggu tetangga-tetangga yang lain. Jadi sebagian besar sih pada prinsipnya mereka menyetujui dan menyepakati agar ini bisa dilanjutkan untuk dijadikan perda. Warga Bekasi, pada kesempatan kali ini di program Unjuk Bicara, segmen Bicara Parlementaria, masih bersama dengan saya Auliamu, dan kali ini kita akan membahas mengenai Perda Garasi atau Perda tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan kesempatan kali ini beruntung sekali kita sudah hadirkan narasumber yang kredibel, tidak lain tidak bukan merupakan Bapak Daryanto, yakni Ketua Bapemperda DPRD Kota Bekasi. Halo, selamat siang. Selamat siang, gimana kabar sehat? Baik. Harusnya saya yang tanya dong. Terima kasih ya Pak. Izin panggilnya Bapak? Boleh. Bapak Dar ya? Iya. Boleh ya? Oke. Saya manggilnya? Neng, enggak ya? Panggil Auli aja Pak. Auli, oke Pak Auli. Iya. Jadi terima kasih ya Pak Darya sudah menyempatkan Auli. Waktunya di tengah Sama-sama. Kesibukannya. 5 lokasi ya Pak hari ini ya Pak? Oh iya, alhamdulillah. Sementing semuanya bisa terjalani dengan baik. Betul, alhamdulillah. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Perda tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Menarik banget nih ya. Ini pembahasannya itu lagi hangat tapi agak pedes Pak. Iya. Bener ya Pak ya? Iya. Kesibukannya apa Pak selain yang dijalani? Mungkin ada usaha, mungkin siapa tahu ada usaha. Enggak, saya fokus sebagai anggota DPRD karena memang juga ini ternyata cukup banyak memakan waktu lah. Jadi ya kita jalanin yang sudah ada. Oh, okay. Terima kasih ya Pak ya sudah fokus sama-sama. untuk warga Bekasi. Amin. Dan langsung aja mungkin ya Pak kita akan berdiskusi mengenai yang lagi ramai diperbincangkan, yakni tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang titipan dari masyarakat juga ya Pak ya. Jadi Pak, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi munculnya wacana perda tersebut Pak? Iya. Jadi ini perda ini memang perda inisiatif dari DPRD Kota Bekasi. Jadi kami berdasarkan masukan dari masyarakat, jadi kita mengadakan perubahan. Ini adalah perdanya sudah ada, namun kita lebih sempurnakan. Di Perda nomor 9 tahun 2019 ini, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, ini banyak penyempurnaan. Karena pada saat ini, sekarang ini juga salah satunya, dasarnya adalah rencana induk transportasi. Jadi kan transportasi kita ini, kita sekarang sudah punya kereta api cepat, punya LRT, gitu kan, punya becak kayu. Jadi memang ini banyak juga harus penyesuaian. Nah, dari hal tersebut, tentunya kita juga Kota Bekasi yang menjadi jantungnya juga di Jabodetabek, ini juga menjadi isu utama gitu. Jadi makanya ternyata cukup banyak perda yang harus kita kembangkan lagi di dalam raperda ini. Gitu. Ya, jadi memang karena ada keluhan dari masyarakat dan mau mengoptimalisasikan transportasi yang Betul sudah sekali. disediakan ya. Ya, dan jadi kan mensinkronisasikan antara LRT. Yes. Nah, sekarang kan kita juga sudah punya
bis kita, terus kita juga sekarang punya kerjasama dengan pemerintah DKI juga. Sekarang kan kita punya langsung bis dari kota Bekasi langsung ke Ya, ke DKI. Itu juga biayanya lebih terjangkau. Jadi betul. masyarakat kita alihkan agar bisa lebih menggunakan alat transportasi umum gitu. Oke. Ini sebenarnya Iya. menarik banget ya untuk saya juga ya, Iya. karena yang tinggal di gangnya cukup Oh minimalis. gitu. Coba lu Tapi udah pernah naik LRT belum? sudah, Pak, Udah ya? sudah. Satu kali ya, Satu kali ya? alhamdulillah. Nyaman kan ya? Nyaman-nyaman Iya. banget, berasa vibes-nya tuh kayak Nah, dulu makanya banget ya. kita juga kan buat sekarang trayek-trayek agar masyarakat juga menggunakan yang ke Jakarta itu terutama ya, yang bekerja ke Jakarta itu lebih mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, Iya, tapi lebih kepada penggunaan transportasi umum. Gitu. betul. Pak Dar, sejauh mana sih masalah parkir liar di Kota Iya. Bekasi ini Hmm. mempengaruhi kebutuhan aturan? Nah, ini juga menjadi salah satu pembahasan kita juga. Jadi khusus wilayah-wilayah daerah tertentu yang memang bibir jalan itu tidak boleh digunakan sebagai lahan parkir itu sekarang juga pemerintah kota sedang perapihan. Jadi memang agar tidak menimbulkan kemacetan, jadi beberapa wilayah memang masuk zona merah dan tidak boleh dibuat untuk fasilitas parkir gitu. Oh, ada Jadi beberapa zona betul ya? betul. Makanya sekarang ini pemerintah Kota Bekasi memang termasuk kami juga sedang menyiapkan hal tersebut gitu. Namun kan sekali lagi ini perlu sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat juga mengetahui mana wilayah-wilayah atau zona-zona yang memang tidak diperbolehkan, mana yang diperbolehkan gitu. Oke, mungkin bisa diinformasikan ke warga Bekasi, kira di spill Pak, zona mana Ya, aja Pak? contoh misalkan wilayah Kartini itu kan memang untuk wilayah tersebut maaf yang agak ke arah proyek itu ya. Nah, itu kan memang sudah tidak diperbolehkan. Pendistriannya itu kan sudah baru. Nah, itu kan masih banyak masyarakat yang parkirnya di pendistrian, di jalan, eh, yang seharusnya untuk jalan orang gitu. Oke. Tapi karena Ya. agak lebar kan, jadi diparkirlah untuk parkir. Sedangkan itu nggak boleh. Yes. Ya mulai kemarin itu pemerintah juga sudah melakukan penindakan. Jadi ada yang mobilnya terpaksa diderek gitu. Wow. Oke, itu Gitu. salah satunya tadi Ya, ya. dan juga sekarang kan pemerintah juga sedang fokus penataan di terminal. Terminal dan juga stasiun Bekasi. Itu kan kalau pagi hari sampai dengan malam hari itu daerah rawan macet. Makanya digunakanlah beberapa teknik seperti dibuat satu jalur kan dari Jalan Perjuangan itu hanya melalui bulan-bulan itu satu jalur. Nah, untuk masuk ke dalamnya itu melalui Jalan Agus Salim. Nah, itu tinggal teknik pemerintah lah bagaimana agar intinya masyarakat Kota Bekasi tidak terjebak dengan kemacetan yang ada. Oke. Tapi Pak, apakah Perda ini itu fokus untuk menata kota atau mengatur disiplin masyarakat? Semua. Semua, Iya, jadi ini kan bukan hanya bicara, intinya Perda adalah mendisiplinkan gitu. Nah, tentunya kita juga Satpol PP sebagai penegak Perda pun ini juga harus mempunyai peran juga karena masyarakat kan kalau tidak diingatkan, nah mungkin juga karena tidak tahu gitu. Makanya nah ini juga fungsi kami salah satunya juga menginformasikan kepada masyarakat bahwa ini loh aturan-aturan yang ada di pemerintahan Kota Bekasi gitu. Iya. Betul ya. Jadi mungkin masyarakat yang lain yang kira-kira ada kemacetan bisa disampaikan juga ya ke pemerintah ya agar bisa dibantu. Dan termasuk ya jalan-jalan yang ini kan juga dalam penyelenggaraan lalu lintas juga salah satunya peran serta masyarakat yang tadi masalah kemacetan itu diinformasikan. Yang kedua juga masalah infrastruktur yang buruk juga harus disampaikan, misalkan yang rusak gitu. Ada infrastruktur yang rusak juga mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat. Dan rencana induk transportasi ini juga banyak aspek. Jadi bukan hanya bicara jalan, tadi bicara perkereta apian juga termasuk. Terus tadi saya sudah sampaikan masalah terminal, terus juga masalah sekarang kita ada LRT dan sebagainya. Dan juga sekarang kita atur juga masalah mobil listrik. Kalau dulu kan kita kan Masih mobil bebas kan? jarang kan, sekarang sudah banyak sekali. Makanya itu juga kita juga atur di sana tentang fungsi dan peran penggunaan mobil listriknya seperti apa gitu. Oke, dan itu sudah mulai dijalankan Sudah. Nah, ini perdanya yang sudah ada itu belum ada. Waktunya perda yang lama itu tahun
2019 itu belum menyakup itu. Nah, sekarang kita sempurnakan, makanya kita rubah di peraturan perubahan di peraturan ini. Karena makin banyak sekarang ternyata pengguna mobil listrik juga ya. Iya, betul. Pajaknya juga masih kecil ya Pak ya? Kecil Rian, ya? sekali. Oke, Pak, bagaimana sih mekanisme penetapan perda garasi wajib ini nantinya? Oh iya, jadi ini juga usulan dari hasil beberapa kali kami reses. Ternyata di pemukiman itu banyak warga yang ribut gara-gara masalah parkiran. Iya. Nah, makanya sekarang ini kita, kalau di kami di Bapemperda itu sudah kita serahkan kepada Pansus karena sekarang ini sedang di dalam pembahasan Pansus. Di antaranya adalah untuk rumah yang memiliki kendaraan roda 2 atau 4 atau lebih, itu wajib memiliki tempat parkir. Gitu. Jadi memang di perdanya itu nanti akan kita munculkan demikian supaya apa? Itu menjadi acuan bagi masyarakat bahwa ya beli kendaraannya kuat, harusnya kan untuk parkirnya juga harus siap seperti itu. Tapi kalau kayak gitu nanti akan ada laporannya nggak sih Pak? Misalnya harus menyampaikan, oh nanti saya parkir di rumah atau saya sewa. Iya, itu kita serahkan kepada masyarakat. Pada intinya adalah tidak mengganggu masyarakat yang lain. Seperti misalkan dia berparkirnya di pinggir jalan, walaupun depan rumahnya. Tapi kan misalkan kayak saya rumahnya gangnya sempit kan, terus ada mobil parkir kan juga susah. Dan kita lihat kemarin juga banyak tuh di TikTok yang mobilnya diserempet kan, karena dia parkirnya di pinggir jalan dan agak ke tengah, jadi diserempet sama mobil bak. Ya itu ya kan kejadian-kejadian jangan sampai terjadi, makanya kita atur supaya itu juga menjadi acuan baik bagi pemerintah kota, baik untuk aparat maupun untuk tingkat yang paling bawah itu RT dan RW. Agar Pak RT dan Pak RW juga dalam mengingatkan kepada masyarakatnya, ini loh ada aturannya seperti itu. Ya, betul, ya, betul. Jadi jelas. Ngomong-ngomong aturan pasti ada yang namanya sanksi ya Pak ya. Betul. Sanksi apa sih yang akan diberikan bagi warga yang tidak memiliki garasi? Iya. Jadi memang kita hasil konsultasi kita yang lalu memang kita belum menerapkan sanksi tegas terhadap warga yang belum memiliki ataupun melanggar hal tersebut. Tapi kan bisa dilakukan penindakan. Artinya pada saat mobilnya diparkir di pinggir jalan yang bukan garasinya, itu bisa dilakukan penindakan dengan cara misalkan diderek gitu. Ataupun lebih persuasifnya diingatkan lah bahwa ini ada loh aturannya seperti itu. Tapi memang secara tegasnya ya kita masih mengutamakan musyawarah lah untuk mufakat. Gitu. Untuk saat ini ya Pak ya, kita nggak tahu nanti akan seperti Iya, apa nanti ya. kalau ternyata memang harus dibutuhkan tindakan tegas, mungkin ya kita akan lakukan tersebut. Gitu. Yes, betul. Karena memang untuk kepentingan kita bersama, pemilik kendaraan dan juga kita pengguna jalan ya. Nah, Pak, bagaimana sih sejauh ini strategi sosialisasi agar masyarakat ini memahami aturan ini itu sebelum diterapkan, sosialisasinya apa aja? Ya, memang ini juga jadi fungsi kami salah satunya anggota DPRD, walaupun secara detailnya memang kami harusnya punya satu kesempatan untuk mensosialisasikan perda. Namun memang keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah oleh DPRD Kota Bekasi ataupun DPRD Kota Kabupaten, memang kami tidak mempunyai program sosialisasi perda, sosialisasi perda seperti yang di teman-teman ataupun di DPRD provinsi miliki gitu. Jadi makanya memang kami mensosialisasikan mungkin untuk jangka waktu yang tidak begitu luas. Jadi kami hanya bisa lakukan pada saat reses ya, kita bisa selipkan di sana, ataupun misalkan pertemuan warga ya kan, bahwa oh ini ada loh Pak RT, Pak RW ataupun Bapak Ibu di lingkungan ini kita punya peraturan ini. Tapi mudah-mudahan ke depan nanti pemerintah pusat memperbolehkan atau memperkenankan kami juga lah untuk menyampaikan perda-perda yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bekasi pada khususnya itu. Jadi sejauh ini baru tingkat-tingkat bawah dulu ya stakeholdernya ya. Oke. Nah, Pak, ngomong-ngomong mengenai dampak dan kontroversi, apa pendapat Bapak, aturan ini itu justru akan memberatkan masyarakat atau bagaimana? Bagaimana pendapat Bapak? Jadi dari hasil pembahasan awal, kita kan juga mengundang perwakilan RT RW. Sebagian besar mereka menyetujui. Karena memang ini bicara garasi ya. Bicara garasi atau bicara apa nih? Ya. Garasi. Karena sebagian besar itu masyarakat ataupun perwakilan itu menyetujui hal tersebut. Karena seringkali kejadian ribut antar tetangga itu cuma masalah demikian. Gitu. Jadi
tetangganya tidak punya garasi, tapi mobilnya lebih dari satu gitu. Makanya itu juga mengganggu tetangga-tetangga yang lain. Jadi sebagian besar sih pada prinsipnya mereka menyetujui dan menyepakati agar ini bisa dilanjutkan untuk dijadikan perda seperti itu. Iya, iya. Dan sekarang juga jadi banyak sih Pak usaha baru, jadi Iya. penyewaan garasi itu Garasi jadi betul. Jadi yang tidak punya kan juga satu untuk keamanan mobilnya. betul. Ya, yang kedua juga untuk kenyamanan masyarakat, ya. Dan yang ketiga juga kan sebenarnya itu kan aset mereka. Kalau aset yang nggak dijaga kan juga tentunya dalam waktu singkat nanti bisa aja lecet ataupun tergores ataupun nanti ada yang nabrak dan sebagainya gitu. Oke, betul. Jadi memang untuk kita semua ya Pak Iya, ya. betul. Itu mungkin hanya terjadi di kendaraan, kalau misalnya amit-amit Iya, terjadi di kita gitu kan bisa betul. juga ya Pak ya. Ternyata nyerempet ada orangnya di Iya. dalam. Lumayan juga. Oke Pak, menurut dari Bapak sendiri adakah solusi yang mungkin disampaikan juga oleh DPRD bagi warga yang kesulitan memenuhi aturan ini? Ya, kalau selama saya melihat dan di lingkungan itu nggak ada ya. Mungkin kalaupun sekarang ada ya sifatnya yaitu tadi diperingatkan saja, diperingatkan karena hampir mayoritas juga karena di pemukiman itu ya kalau bukan di perkampungan itu kan punya fasus-fasum kalau kayak di perumahan kan. Ya. Nah itu sebagian besar yang saya lihat itu dimanfaatkan oleh warga di perumahan. Tapi kalau yang masalah itu memang di perkampungan, Nah, yang gang kecil, terus tidak lahan untuk apa namanya untuk parkirnya nggak ada. Nah biasanya tapi mereka ada tadi solusi yang tadi Ibu bilang mereka sewa tempat ataupun lahan untuk parkir mobilnya. Dan itu sebagian besar saya lihat juga sudah berjalan di masyarakat. nah iya Tinggal penerapannya aja agar masyarakat ataupun warga itu punya payung hukumnya aja, makanya kita buatkan perda ini. Iya. Mungkin nanti juga ada subsidi untuk biaya parkir di pemerintah mungkin Iya. siapa tahu suatu hari Ya nyediain bisa aja nanti tempat pemerintah untuk parkir menyiapkan lahan bulanan. parkirnya bisa juga. Bisa jadi Iya kan bisa nanti. juga itu. Oke, Pak, bagaimana keterkaitan perda ini mengenai garasi ya dengan rencana tata ruang Kota Bekasi di masa depan? Nah, Iya. Jadi kalau bicara penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ini kita bukan hanya bicara masalah tadi garasi ya. Itu hanya sebagian kecil yang memang masukan dari masyarakat. Tapi blueprint-nya adalah tadi rencana induk transportasi. Bagaimana kita bisa mensinkronisasikan antara Kota Bekasi dengan Jabodetabek dengan transportasi pemerintah provinsi dan yang lebih luas lagi adalah RIT kita dengan pemerintah pusat. Karena kan kita lalu kereta api cepat, ya LRT dan semacamnya itu juga mungkin menjadi yang ada di perubahan ini. Dan juga selain itu juga kita juga membahas masalah ya tadi juga itu masalah parkir, terminal dan juga ada perhitungan juga tentang berapa sih lahan parkir yang harus disiapkan oleh misalkan tempat usaha ataupun sekolah dan sebagainya macam itu juga semua sudah dibuat secara detail di Raperda ini. Jadi makanya kita di Perda ini cukup luas acuannya. Dan tadi termasuk dia bilang masalah mobil listrik juga kita atur juga di sini gitu. Karena kan sekarang ini juga untuk mobil listrik sendiri untuk SPKLU-nya masih terbatas. Sedangkan kan pemerintah ingin agar mobil listrik juga lebih ditingkatkan dengan untuk mengurangi emisi ya gitu. Emisi yang karbon itu, jadi harapan kita juga mobil listrik bisa ditingkatkan, tapi kan orang masih enggan karena untuk ngisinya itu masih masih kesulitan ya, Pak, ya? betul. SPKLU-nya masih ada di beberapa tempat yang memang sedikit lah dibanding perkembangan mobil listrik yang ada sekarang ini dengan SPKLU-nya seperti itu. Iya, betul. Oke, ini menarik banget ya. Jadi memang untuk pembahasan kali ini itu kan tentang perda lalu lintas dan angkutan jalan, tapi kita memang lebih spesifik bahas mengenai garasi atau ya, parkir baik. yang di pinggir jalan gitu ya Pak ya. Apa ya Pak ya? Nggak apa-apa Aduh, dong. karena juga Bapak sibuk banget ini pemirsa. Nah, terakhir nih Pak, mungkin apa pesan Bapak untuk warga Bekasi yang mungkin jalannya minimalis tapi mau punya mobil 5 gitu. Iya. Silakan, Pak. Pada prinsipnya pemerintahan Kota Bekasi kami tidak mempermasalahkan bagi warga masyarakat yang ingin memiliki kendaraan lebih dari satu. Namun sekali lagi karena kan itu juga
mungkin kebutuhan ataupun memang tuntutan ya Iya. dengan program ganjil genap yang diterapkan oleh DKI pun sebenarnya itu juga bisa menambah kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat gitu kan, masyarakat Kota Bekasi lah pada khususnya kan. Oh hari ini dia pakai ganjil, besok pakai genap gitu. Iya, Itu iya, juga iya. menjadi salah satu. Makanya kita sekarang ini sedang menggenjot bagaimana agar transportasi massalnya jauh lebih baik. Ya kan sekarang sudah nyaman semua, sudah transportasi kita sudah menggunakan AC semua, ditambah lagi Iya. kerjasama dengan DKI. Kemarin juga dari Provinsi DKI juga sudah memberikan beberapa mobil feedernya kepada beberapa wilayah kita seperti Sumarekon, Bantar Gebang dan juga Harapan Indah, terus di Mega Mall dan sebagainya macam itu juga sudah menjadi akses transportasi umum agar masyarakat mau menggunakan alat transportasi umum dan juga selain itu saya juga melihat banyaklah yang sudah masyarakat lakukan. Selain itu juga perbaikan etika di jalan juga sudah jauh lebih baik. Kan sekarang sudah hampir jarang lah kita temui yang ribut gara-gara di jalan. Kalau dulu masih cukup banyak, kalau sekarang alhamdulillah Betul. saya lihat juga sudah hampir nggak ketemu lah gitu. Iya. Mungkin karena udah bosan macet kali ya. Udah capek jadi udah nggak mau ribut, Pak. Kesenggol ya udah diem aja. Gitu. Oke, jadi memang aturan ini tuh akan berkaitan mengenai transportasi umum dan sebagainya. Kita juga, pemerintah juga sudah buat transportasi umum senyaman mungkin Iya, dan betul. semurah mungkin, Murah ya, bahkan mungkin, betul. lebih murah daripada kita punya mobil ya, Pak. Betul. Oke, terima kasih Iya, Pak thank Dar. you. Iya, Iya. aku mau ucapin terima kasih dengan sebuah pantun. Oh gitu ya. Jawab cakep ya Pak, Cakep. kasih jempolnya Pak. Kalau menurut saya. Siang-siang minum es lasi. Cakep. Pak Dar, terima kasih. Sama-sama. Iya. Agar pemirsa, itulah dia ya pembahasan kita kali ini ya, disesuaikan juga dengan keadaan ya. Iya. Jangan sampai kita memaksakan mungkin memiliki kendaraan tapi ternyata parkirannya nggak ada. Iya, gitu ya, betul, Pak, ya. betul. Dan kita harap semua yang disampaikan oleh Pak Dar pada kali ini bermanfaat, Amin. informasi yang diberikan bermanfaat dan juga warga Bekasi juga bisa memahami pentingnya aturan ini. Jangan lupa untuk follow, subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Bapak udah subscribe belum, Pak? Nanti saya Biar nanti Bapak bisa lihat video Oke. podcast kita. Oh iya, baik nanti saya. Oke, terima kasih Pak Dar kesempatannya. Makasih banyak informasinya. ya, thank you. Oke, kalau gitu teman-teman, seluruh sobat dari RJ Pro, sampai jumpa di pembahasan kita menarik lainnya. Kalau gitu saya Aulia mau pamit undur diri dan juga Pak Dar pamit Iya, undur diri. mohon pamit. Sampai jumpa.